Hakikat hijrah dan hijab. Ketika melihat seseorang mulai hijrah, banyak pendapat dan banyak pandangan tentang hal demikian. Dan beberapa di antaranya lebih banyak mengatakan percuma berhijab, percuma berjilbab lebar kalau akhlaknya masih buruk. Lebih baik gak berhijab, tapi akhlak gak buruk-buruk kali. Ya setidaknya gak munafik lah. Padahal jika kita pikir-pikir, gak satu pun lebih baik dari antara keduanya. Mari kita coba perkirakan perhitungannya. Yang pertama, berhijab, tapi akhlaknya tidak baik. Masing-masing antara berhijab memiliki persentase 50% kebaikan, dan akhlak yang tidak baik memiliki persentase keburukan 50%. Yang kedua, tidak berhijab tapi berakhlak baik. Masing-masing tidak berhijab juga memiliki persentase keburukan 50%, sementara berakhlak baik juga memiliki persentase kebaikan 50%. Jika diperhatikan, maka hal ini hanya memiliki 50% kebaikan saja. Begitu juga dengan yang nomor satu tadi, juga hanya memiliki persentase kebaikan hanya 50%. Masing-masing setiap orang berpendapat memilih salah satu di antara keduanya, sehingga banyak hal yang mereka lakukan untuk mencari pembenaran dalam memenangkan pendapatnya. Padahal tanpa mereka sadari, masih ada pilihan ketiga yang jauh lebih baik dari antara keduanya, yaitu adalah berhijab dan memiliki akhlak yang baik. Dimana jika kita presentasikan, berhijab itu memiliki poin kebaikan 50% dan berakhlak baik juga memiliki poin kebaikan 50%. Sehingga ketika kita memiliki keduanya, maka poin kebaikan yang kita dapatkan adalah 100%. Dan selanjutnya, ketika telah memutuskan untuk berhijrah, kebanyakan orang masih saja keliru untuk memutuskan apakah memperbaiki akhlak dahulu atau memperbaiki penampilan. Padahal jika mereka memikirkan, jika mereka benar-benar memahami bahwa bisa saja kedua itu berjalan dengan seiringnya, yaitu ketika kita memperbaiki penampilan, maka seiring itu juga kita adalah berusaha untuk memperbaiki akhlak kita sendiri. Mari sedikit kita gambarkan bagaimana tentang hijrah ini. Kita andaikan diri kita ini yang masih penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kegiatan yang sia-sia, itu kita analogikan sebagai api. Dan begitu juga teman-teman kita saat ini yang mungkin masih membawa kita, yang masih bersama-sama dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat atau melalaikan hidup kita, juga kita analogikan mereka sebagai api. Nah, ketika kita memutuskan untuk berhijrah, akan tetapi kita masih berada dalam lingkungan bersama mereka, yang dalam artinya ketika diri kita adalah api dan teman-teman kita juga api, maka perjuangan hijrah kita akan sangat sulit. Yang ada, maka hanya api kita akan menjadi semakin besar dan makin membara. Maka cara yang paling tepat adalah, yaitu kita harus menjauhkan diri terlebih dahulu dari api tersebut, atau kita menjauhkan api tersebut dari diri kita. Ya, disinilah hijab berperan. Disinilah bagaimana kita menjaga penampilan itu sangat berperan penting. Kenapa?
karena hijab itulah yang akan membantu kita untuk jauh terlebih dahulu dari hal tersebut. Dengan kita berhijab, maka seiring waktu, teman-teman kita akan mulai memahami, dan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, mereka akan mulai segan untuk mengajak kita kepada hal-hal yang sebelumnya mungkin menyia-nyiakan waktu kita. Ketika itu telah kita lakukan, maka perlahan-lahan api yang ada pada diri kita akan mengecil hingga akhirnya hilang, dan kita terbebas dari api keburukan yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kita hanya butuh istiqomah, perjuangan untuk istiqomah. Ketika hal itu sudah bisa kita lakukan, ketika kita sudah bisa istiqomah, maka diri kita sudah bisa dianalogikan sebagai air yang memberikan kesejukan. Maka disinilah waktunya kita untuk kembali kepada teman-teman kita yang sebelumnya kita jauhi demi kebaikan diri kita. Di sini kita kembali untuk membantu mereka dalam memadamkan api pada diri mereka masing-masing, hingga akhirnya kita bersama-sama dengan mereka akan sama-sama menjadi air yang menyejukkan untuk siapapun. Nah, disinilah peran yang disebut dengan dakwah. Ketika kita menjadi baik, kita juga selalu mengupayakan agar orang lain juga terbawa kebaikannya kepada kita. Sehingga mudah-mudahan kita berdoa dengan kebaikan itu kita sama-sama mengisi tempat terbaik di surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin.